Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat-sehat dan banyak diberi kemudahan. Di video kali ini, saya akan kembali melanjutkan series dari Kupu-Kupu Malam episode ke-6. Untuk episode-episode sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Silahkan menontonnya terlebih dahulu, agar semakin paham dengan alur ceritanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya ingin mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Series ke-6 dimulai, dengan memperlihatkan Laura yang terlihat ditangkap oleh anak buah Mami Rahel. Untungnya Fahri dan Melina tiba-tiba datang membantu, sehingga Laura tidak berhasil diculik. Fahri lalu menelpon Raffi untuk memberitahukan hal itu. Raffi yang masih syok setelah membaca surat dari Laura, kemudian bergegas untuk pergi ke sana. Di kamar, Laura mengobrol dengan Melina. Melina berkata, bahwa dia sangat menyayangkan ketika dulu Laura pergi begitu saja tanpa memberitahunya. Melina juga sempat kecewa, karena sikap Laura itu seakan-akan menganggap bahwa persahabatan mereka tidak ada artinya. Laura kemudian meminta maaf kepada Melina. Dia berkata bahwa selain Dani adiknya, Melina adalah orang yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Tapi memang pada saat itu, dia harus pergi karena suatu hal. Melina pun bisa memahami itu, dan bersyukur karena masih bisa dipertemukan lagi dengan Laura. Di sisi lain, Raffi sudah sampai di sana dan Fahri terlihat sedang melaporkan kejadian yang dialami Laura kepada polisi. Pihak kepolisian kemudian menanyakan kepada Laura, apakah dia mengenali pelaku yang mencoba menculiknya. Namun Laura berpura-pura tidak mengenalnya, dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Pak Arif mengirim pesan kepada temannya untuk mencari tahu, apakah Mami Rahel sudah mengetahui jika Laura sedang berada di Jakarta. Teman Pak Arif kemudian menelpon Mami Rahel dan menanyakan tentang Laura. Mami Rahel berkata, bahwa sebentar lagi Laura akan kembali dan dia tidak perlu khawatir. Esok harinya di kantor, Raffi mencoba mencari tahu masa lalu Laura dari Melina. Melina lalu menceritakan tentang perjuangan hidup Laura, yang harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga adiknya. Di mana Laura harus bekerja siang dan malam, sampai-sampai terkadang nilai kuliahnya menjadi turun. Saat jam makan siang, Laura yang sedang bersama Melina tiba-tiba kembali mendapat pesan, yang berisikan agar Laura secepatnya pergi meninggalkan kota itu. Sementara itu, Raffi terlihat menyewa seseorang untuk mencari tahu siapa dalang yang telah berusaha untuk menculik Laura. Malam harinya, Laura yang sedang membicarakan pekerjaan dengan Melina, tiba-tiba mendapat telepon dari Pak Arif. Pak Arif meminta agar bisa bertemu dengan Laura, karena dia ingin membicarakan sesuatu. Laura pun setuju, dan dia kemudian mengajak Pak Arif untuk bertemu di supermarket. Pak Arif lalu kembali menegaskan kepada Laura, bahwa sampai kapanpun dia tidak akan menyetujui hubungannya dengan Raffi. Oleh karena itu, Pak Arif meminta kepada Laura agar segera pergi sejauh mungkin, dan tidak berhubungan lagi dengan Raffi dan juga Bu Santi. Pak Arif juga akan memberikan uang berapapun yang Laura minta, dan akan mengurus proses kepergian Laura. Laura kemudian berkata, bahwa Pak Arif tidak perlu khawatir, karena dia juga akan segera pergi. Namun Laura menjelaskan, bahwa dia pergi itu untuk kebaikan Raffi, bukan karena ancaman dari Pak Arif ataupun karena menginginkan uangnya. Setelah pulang dari supermarket, Laura pun kemudian bertemu dengan Raffi. Laura akhirnya menyadari, bahwa kini Raffi telah membaca surat darinya dan sudah mengetahui tentang masa lalunya. Dia pun berkata, bahwa dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dan Laura tidak masalah, jika Raffi ingin memutuskan hubungan dengannya. Raffi berkata, bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa lagi setelah semua ini terjadi. Laura menjawab bahwa Raffi hanya perlu untuk merelakannya pergi. Dengan begitu, Raffi setidaknya punya kesempatan lagi untuk jatuh cinta dan menemukan pengganti Laura. Raffi pun kemudian memutuskan hubungannya secara baik-baik dengan Laura, dan berharap agar Laura bisa menjaga dirinya baik-baik. Setelah mengucapkan ucapan perpisahan, Raffi pun terlihat sangat bersedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Begitu juga dengan Laura, yang terlihat tidak percaya dengan takdir yang menimpanya. Setelah itu,
Raffi kemudian menemui orang yang telah ditugaskannya untuk menyelidiki kasus Laura. Raffi pun mendapat informasi bahwa pria kemarin adalah anak buah dari seorang bos mucikari yang bernama Mami Rahel. Dia memiliki banyak gadis-gadis cantik, dan klien mereka juga berasal dari kalangan pejabat dan pengusaha. Di tempat lain, terlihat Mami Rahel sedang mendapatkan telepon dari klien baru. Indi pun lalu ditugaskan untuk melayani klien tersebut, agar bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Saat sampai, Indi pun menjadi terkejut karena klien itu adalah Raffi. Indi mengetahui bahwa Raffi pasti menyewanya bukan untuk dilayani, melainkan untuk mencari informasi tentang Laura. Indi lalu mencoba menggoda Raffi dengan keahliannya. Namun Raffi tidak terpengaruh, dan kemudian memberikan uang untuk mendapatkan informasi tentang Laura. Indi berkata bahwa dulu Laura adalah anak kesayangan dari Mami Rahel. Dia selalu mendapatkan klien kelas atas, dan rata-rata semuanya berasal dari kalangan pengusaha. Meskipun Laura punya prinsip bahwa dia tidak mau melayani klien yang sama lebih dari sekali. Tapi, justru hal itu yang membuat semua kliennya menjadi tergila-gila dengan Laura. Karena sebab itu jugalah, Mami Rahel pun mendapat banyak fasilitas dari para klien Laura. Seperti liburan mewah dan privat, di sebuah resort bernama Mansion Hills. Mendengar hal itu, Raffi pun menjadi terkejut karena tempat tersebut adalah milik keluarganya. Di tempat lain, terlihat Melina dan Gary juga Fahri sedang asik mengobrol. Sementara itu, Laura keluar dari kamarnya dengan membawa tas dan koper karena berniat untuk pergi. Agar tidak diketahui, Laura pun lewat jalan belakang dan kemudian masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Raffi menemui Pak Arif dan memberikan sebuah foto kepada ayahnya. Raffi berkata bahwa wanita tersebut adalah seorang kupu-kupu malam sama seperti Laura. Oleh karena itu, dia meminta kejujuran dari ayahnya, apakah Pak Arif juga pernah menjadi salah satu klien dari Laura. Raffi mengatakan, kalau Pak Arif tidak sepantasnya memperlakukan ibunya seperti itu. Kemudian Raffi menegaskan, bahwa dia akan menikahi Laura meskipun ayahnya tidak menyetujuinya. Pak Arif berkata, bahwa Raffi tidak boleh menikahi Laura, karena Laura adalah mantan seorang kupu-kupu malam. Bu Santi yang dari tadi mendengar perdebatan mereka, kemudian menghampiri Raffi dan berkata bahwa dia tidak akan setuju jika Raffi akan menikah dengan Laura. Bu Santi menjelaskan, bahwa dia tidak akan membenci Laura dan akan tetap menyayanginya sama seperti saat pertama bertemu. Namun jika untuk merestui Raffi menikah dengan Laura, maka Bu Santi tidak bisa membiarkan anaknya itu menikah dengan mantan seorang kupu-kupu malam. Bu Santi juga mengatakan, bahwa lebih baik Raffi hancur dan patah hati sekarang, daripada harus melihat hidup Raffi nanti hancur di masa depan. Raffi yang kesal, lalu melampiaskan kemarahannya di dalam kamar. Tiba-tiba, dia kemudian mendapatkan telepon dari Fahri. Fahri menyuruh Raffi untuk segera datang ke kediaman Laura, karena Laura telah kabur dari sana. Sementara itu, Pak Arif mencoba untuk meminta maaf kepada Bu Santi. Bu Santi berkata, bahwa selama ini sebenarnya dia sudah tahu jika Pak Arif sering mengkhianatinya. Namun, selama ini dia hanya diam karena ingin tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Namun kali ini, Bu Santi sudah sangat kecewa kepada Pak Arif. Apalagi setelah mengetahui kalau Pak Arif juga ternyata pernah tidur dengan Laura. Pak Arif pun kemudian memohon, agar Bu Santi tidak meninggalkannya dan memberinya kesempatan kedua. Namun, Bu Santi berkata bahwa kini pernikahan yang mereka jalani bukan lagi berdasarkan cinta. Dan setelah memperlihatkan semua bukti kelakuan Pak Arif, Bu Santi lalu pergi dari kamar untuk menenangkan diri. Sementara itu, Raffi telah sampai di kediaman Laura dan mempertanyakan kemana Laura pergi. Raffi kemudian berasumsi, bahwa mungkin semua ini ada hubungannya dengan penculikan kemarin. Namun Fahri menjelaskan, bahwa sepertinya kepergian Laura berdasarkan keinginannya sendiri. Karena terlihat dari kamera pengawas, Laura memang sengaja untuk lewat pintu belakang dan kemudian pergi dari sana. Di tempat lain, Laura terlihat pergi ke sebuah rumah besar dan mendapati sebuah tiket pesawat untuk dirinya. Ternyata, Laura telah menerima kesepakatan dengan Pak Arif yang akan membantunya untuk meninggalkan kota itu. Pak Arif berkata, bahwa paspor Laura akan dikirim dalam beberapa hari ke depan. Untuk itu, Pak Arif mengingatkan Laura agar memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Sementara itu,
Raffi terlihat sangat sedih dengan kepergian Laura. Tiba-tiba, terdengar seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Laura yang sedang cosplay jadi kupu-kupu malam. Raffi kemudian memohon agar Laura tidak pergi meninggalkannya lagi. Raffi juga berkata bahwa dia akan menerima masa lalu Laura seperti yang pernah dia katakan. Mereka berdua yang terbawa suasana, kemudian memadu kasih dan melakukan pengecoran duniawi. Dan series Kupu-Kupu Malam episode 6 pun berakhir di sini. Itulah tadi alur cerita dari series Kupu-Kupu Malam episode ke-6. Jika kalian suka, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya, agar saya semakin semangat untuk melanjutkan alur dari series Kupu-Kupu Malam episode berikutnya. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.